Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 Angkatan 19 akan menyampaikan analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1. Kali ini kelompok kami mengamati jenis pelayanan publik yang ada di instansi Pati, yaitu perizinan pembuatan SIPP. Di Kabupaten Pati sendiri, untuk pembuatan SIPP sudah dilakukan secara online dengan cara mendaftar di dinkespati.go.id, kemudian mengisi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan di web tersebut. Kita sebagai calon ASN mempunyai 3 fungsi, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Untuk di tugas kali ini berkaitan dengan fungsi yang kedua, yaitu sebagai pelayan publik. Kita sebagai calon ASN harus memberikan pelayanan publik dengan sepenuh hati. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang. Tuntutan masyarakat terhadap pelayan publik adalah pelayanan yang bersifat aksesibilitas pelayanan yang bagus, biaya mendapatkan pelayan yang murah, dan transparansi informasi. Hal ini dapat dilakukan pemerintah dengan mengadakannya dengan transformasi pemerintahan digital. Ini adalah tampilan website Dinkes Kabupaten Pati. Sebelum login, pastikan sudah mendaftar akun terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke perizinan nakes untuk membuat SIPP. Pengisian data untuk pembuatan perizinan SIPP. Menu untuk penguploadan berkas yang sudah di-scan. Tampilan setelah selesai pengisian data dan menguploadkan dokumen. Untuk layanan bantuan atau pengaduan bisa klik simbol WA tersebut. Identifikasi isu terkait aplikasi perizinan SIPP, yaitu yang pertama, kurang optimalnya panduan pembuatan perizinan SIPP di web perizinan SIPP Dinkes Pati. Adanya buku panduan saja yang kurang dipahami oleh perawat ketika mengisi pembuatan SIPP. Yang kedua, proses verifikasi yang diharuskan membawa bukti fisik asli ke Dinkes Kabupaten Pati. Untuk yang ketiga, proses pelayanan pengaduan untuk perizinan SIPP di web Dinkes Kabupaten Pati yang masih slow respon dan belum 24 jam. Berdasarkan analisis penilaian kualitas kasus dengan kriteria APKL, maka kasus yang dipilih adalah pelayanan pengaduan perizinan SIPP di web perizinan Dinkes Kabupaten Pati yang masih slow respon dan belum 24 jam. Setelah dilakukan penetapan isu aktual, maka kami mencari penyebab dan akar masalah menggunakan fishbone diagram. Yang pertama, penyebabnya adalah SDM yang kurang, tidak adanya inisiatif perubahan, kurangnya kepatuhan pegawai dalam segera menanggapi aduan. Yang kedua, dari segi material, yaitu akses internet yang kadang tidak stabil, jumlah aduan yang banyak, dan pemanfaatan sistem yang kurang maksimal. Sedangkan penyebab yang ketiga dari unsur metode adalah prosedur atau SOP yang kurang tepat dalam pelayanan pengaduan. Sedangkan penyebab yang keempat dari unsur manajemen adalah evaluasi tentang respon layanan yang masih kurang, sehingga mengakibatkan pelayanan pengaduan perizinan SIPP di web perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang masih slow respon dan belum bisa 24 jam. Dan untuk strategi penyelesaiannya yaitu yang pertama, dengan mengoptimalkan sistem pelayanan pengaduan dengan mengganti SDM tenaga manusia menggunakan sistem pelayanan pengaduan berbasis web atau internet sehingga mampu diakses 24 jam. Yang kedua, adanya call center 24 jam. Yang ketiga, mengoptimalisasi penerapan SOP, standar operasional prosedur terkait pelayanan pengaduan. Yang keempat, membuat sistem chat auto reply dalam pelayanan pengaduan sehingga tidak perlu menunggu balasan dalam waktu yang lama.
Dari uraian-uraian di atas, kita dapat mengambil evaluasi dan rekomendasi dari fitur pelayanan SIPP secara online. Yang pertama yaitu customer service masih mengandalkan sumber daya manusia yang aktif di jam kerja, sehingga perlu membuat sistem jawaban otomatis guna membantu menjawab 24 jam pertanyaan masyarakat. Yang kedua yaitu dapat memangkas tahapan administrasi sehingga menghemat sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang SIPP kapanpun dan dimanapun. Yang keempat yaitu sosialisasi terkait digitalisasi pelayanan SIPP dapat ditingkatkan. Yang kelima, risiko dokumen hilang, rusak, atau tercacar dapat diminimalisir. Selanjutnya, pengarsipan dokumen menjadi lebih mudah dan sistematis. Selain itu, kerahasiaan dan keamanan informasi menjadi lebih terjaga karena adanya jaminan sertifikat ISO 27001. Masyarakat menjadi lebih nyaman karena mendapatkan pelayanan yang fleksibel. Dengan adanya digitalisasi ini dapat mempermudah untuk mendapatkan pelayanan kapanpun dan dimanapun. Namun, proses sistem digitalisasi ini belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena masih adanya verifikasi double, yaitu setelah mengunggah file dokumen asli, ini masih perlu menyerahkan dokumen asli ke MPP.